Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 bersama saya Rahmat Rizal pertama dan saudari Nuzulul dengan materi manajemen teknik laboratorium medis. Tidak berlama-lama langsung kita teruskan ke pemateri. Manajemen teknik laboratorium medis. Target dan indikator pencapaian KPI. Pengertian. Pengertian kegiatan atau langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Sebuah target pun harus dicapai dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding tujuan. Perbedaan tujuan dan target secara umum. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau didapatkan. Target adalah langkah spesifik dan terukur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Perbedaan tujuan dan target secara spesifik. Perbedaan menurut prioritas, targetnya dibuat supaya bisa mencapai beragam tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dibentuk untuk mencapai misi sebuah perusahaan. Perbedaan menurut cakupan. Target, cakupan sebuah target lebih kecil dibandingkan tujuan dan harus dijelaskan dalam bentuk kegiatan yang spesifik. Tujuan memiliki cakupan yang sangat luas dan mendefinisikan intensi yang biasanya sulit diukur dalam angka. Perbedaan menurut kekhususan. Target kegiatan spesifik yang berusaha kegiatan spesifik yang perusahaan harus lakukan dalam jangka waktu. Tujuan, karena tujuan adalah pertanyaan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga tidak dijelaskan hal apa saja yang harus dilakukan dalam pencapaian. Perbedaan menurut wujud. Target dijelaskan dalam hal-hal yang bersifat nyata dan dapat diukur. Tujuan tidak berwujud abstrak dan tidak dapat diukur. Key Performance Indicator (KPI). Pengertian. KPI atau disebut juga indikator kinerja utama (IKU) adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus memantau penentuan pencapaian strategis keuangan dan operasional perusahaan. Menggunakan KPI sebagai alat bantu ukur kinerja tim sangat bermanfaat agar tidak dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang dilakukan memberikan dampak bagi kemajuan bisnis KPI. Menjadikan pengukur kualitatif bagi performa yang diukur secara spesifik dengan batas waktu tertentu. KPI juga membantu organisasi untuk membuat target, membayangkan milestones hingga memberi ruang bagi insight yang dapat membantu organisasi membantu keputusan secara tepat. Performance indikator KPI dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Pada intinya, KPI membantu menjadi indikator bagi setiap area bisnis untuk pertumbuhan bersama level strategis. Pentingnya KPI. KPI menjadi salah satu cara untuk mengetahui cara valid apakah seluruh anggota tim benar-benar mendukung goal atau tujuan perusahaan. Beberapa alasan penting mengapa KPI menjadi suatu yang penting antara lain: satu, membuat organisasi tetap berjalan selaras. Hal ini membantu dalam pengukur suksesan proyek maupun performa karyawan. KPI juga membuat organisasi bergerak bersama dalam satu tujuan. Dua, melakukan head check. KPI memberikan gambaran realistis sebagai apa gambaran kesehatan perusahaan, mulai dari faktor resiko hingga indikator keuangan. Tiga, membuat penyesuaian. KPI membantu pencapaian goal yang jelas, termasuk untuk menentukan definisi sukses atau gagal.
dapat digunakan sebagai mengevaluasi langkah mana yang efektif, mana yang tidak. Kriteria KPI yang baik. Performance indikator KPI yang baik memenuhi kriteria yang menjadi pertimbangan pengukur performa kinerja organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ada kesesuaian arah tujuan KPI, tujuan bisnis performance indikator harus selaras dengan keseluruhan strategis bisnis dan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, perlu ditetapkan tujuan dari bisnis. Contoh, organisasi sedang menargetkan untuk menaikkan 10% pendapatan per bulan di akhir tahun. Untuk sales team, dapat menyesuaikan KPI terkait dengan menetapkan pendapatan sehingga 90% di akhir kuartal 3. Maka KPI organisasi tersebut berkontribusi pada tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan karena new lens atau potensi revenue. 2. KPI seharusnya bersifat realistis, tidak masalah jika organisasi memulai target dengan nilai yang kecil. Target yang terlalu besar diawali mungkin memang terlihat menarik, namun ini tidak akan menjadi strategi yang baik untuk dieksekusi organisasi. 3. KPI bersifat terukur. Menggunakan target yang terukur dapat memudahkan pengecekan kinerja, karena dapat melihat proses dari kinerja organisasi. Catat kinerja terbaik mungkin memang tidak selalu dinilai oleh angka. Buatlah agar keduanya seimbang ya. Jenis performance indikator. Performance indikator dibedakan menjadi 2 jenis. Yaitu finansial dan non-finansial. KPI finansial mengukur keuangan perusahaan seperti pendapatan dan margin keuntungan. Di antaranya 1. Gross profit, mengukur laba kotor dari pendapatan yang dikurangi harga pokok penjual. 2. Net profit, mengukur laba bersih dari pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan dan biaya bisnis lainnya. 3. Gross profit margin, mengukur presentase dari laba kotor dibagi pendapatan. 4. Net profit margin, mengukur presentase dari laba bersih dibagi pendapatan. 5. Current ratio, mengukur kinerja keuangan dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Tips untuk mengembangkan KPI yang efektif. 1. Tulis tujuan yang jelas untuk KPI Anda. Ini akan menghindarkan Anda dari membuang-buang waktu, uang, dan sumber daya lain karena mencapai sasaran yang tidak dampak pada organisasi. 2. Bagikan KPI ke pemangku kepentingan KPI Anda jika berguna. Jika tidak dikomunikasikan dengan benar, setidaknya karyawan yang Anda tugaskan memahami kemana arah sasaran bisnis yang akan dicapai. 3. Tinjau KPI periodik, mingguan atau bulanan. Ini akan membantu Anda melacak kemajuan sehingga memberi gambaran berapa sukses pekerjaan Anda. Meninjau juga memungkinkan Anda mengubah atau memperbarui KPI. 4. Kembangkan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. KPI yang tidak pernah diperbarui dapat menjadi usang. 5. Periksa untuk melihat apa performance indikator telah dicapai. Setelah masa memanfaatkannya berakhir, Anda tidak perlu ragu untuk membuangnya dan memulai yang baru untuk lebih selaras dengan tujuan bisnis Anda. Selanjutnya akan
Dilanjutkan oleh rekan saya. B. Menilai indikator kinerja atau metode survei dan observasi. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah perusahaan. Salah satu kegiatan penting dari menjadi sumber daya manusia adalah penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan karyawan yang memiliki kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perusahaan sebelumnya atau bahkan melebihinya. Dengan dilakukannya penilaian kinerja terhadap karyawan, maka akan memberikan gambaran pada perusahaan seperti apa perilaku karyawan berkaitan dengan pekerjaan serta informasi perihal penetapan kompensasi, pelatihan dan pengembangan, promosi karyawan, dan lain-lain. Kinerja karyawan bisa diterjemahkan sebagai bagaimana seorang karyawan bekerja dan mencapai tujuannya dalam bekerja. Lebih spesifik lagi, kinerja seorang karyawan meliputi segala hal yang berhubungan dengan bagaimana dia melakukan tugasnya, bagaimana dia bekerja sama dengan rekan-rekannya, bagaimana dia mengatasi masalah, serta bagaimana dia mencapai target-target yang ditentukan oleh perusahaan. Beberapa hal yang sering dipertimbangkan dalam penilaian kinerja karyawan seperti target dan tugas yang diterima. Apakah karyawan sudah berhasil mencapai target dan penyelesaian tugas yang diterimanya dengan baik? Yang pertama, kualitas pekerjaan. Bagaimana hasil kerja karyawan? Apakah memenuhi standar perusahaan dan memuaskan pelanggan? Kedua, kemampuan bekerja dalam tim. Bagaimana karyawan bekerja sama dengan rekan kerjanya dan apakah dia mampu bekerja dalam tim yang efektif? Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dan mengatasi masalah. Bagaimana karyawan mengatasi masalah yang ada dan apakah dia mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah? Empat, kehadiran dan kedisiplinan. Bagaimana karyawan menjaga kehadirannya di tempat kerja dan apakah dia selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya? Penilaian kinerja karyawan tersebut harus dapat mengakomodasi sebuah kebutuhan, baik kebutuhan perusahaan maupun kebutuhan karyawan. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode survei dan metode observasi. Penilaian kinerja karyawan tersebut harus dapat mengakomodasi semua kebutuhan, baik kebutuhan perusahaan maupun kebutuhan karyawan. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode survei dan metode observasi tadi. Yang pertama, metode survei adalah cara yang paling umum dilakukan. Survei ini bisa dilakukan oleh atasan langsung maupun rekan kerja karyawan. Hasil survei ini bisa digunakan untuk memberikan feedback dan menentukan arah perbaikan bagi karyawan. Yang kedua, metode observasi. Atasan langsung bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja karyawan dan mencatat hal positif maupun negatif yang terjadi. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ajukan tangan dulu. Saya. Oke, Mbak Arha, dipersilahkan. Pelan-pelan, Mbak. Oke, dipersilahkan, Mbak. Apa itu manajemen laboratorium medis? Terus, apa saja tugas seorang manajer laboratorium medis? Oke, Mbak, sebentar kan coba kami jawab. Oke, kepada Bara Arha mungkin bisa diperhatikan, teman saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Anda. Pada teman saya dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa itu manajemen laboratorium medis? Menurut kelompok kami, manajemen laboratorium medis adalah proses perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua aspek operasional laboratorium medis. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tugas seorang manajer laboratorium medis?
Menurut kelompok kami, tugas seorang manajer laboratorium medis meliputi satu, perencanaan dan pengorganisasian kegiatan laboratorium. Yang kedua, mengatur pembelian dan pengadaan peralatan laboratorium, bahan kimia, reagen, dan perlengkapan lainnya. Yang ketiga, menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur laboratorium. Yang keempat, merekrut, melatih, dan mengawasi staf laboratorium untuk memastikan mereka memiliki kemampuan teknis yang memadai. Yang kelima, mengelola anggaran laboratorium dan melakukan pengawasan terhadap pengeluaran serta pemeliharaan peralatan laboratorium. Apakah bisa diterima? Oke, apakah Mbak Arha bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Bisa. Apakah Mbak Arha tidak ada tanggapan lagi? Sudah sangat puas. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya Mbak Arha. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Bentar Mbak, mungkin barangkali teman lain. Coba tunggu 1 menit teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Tahu apa? Oke, karena udah 1 menit berlalu, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kami dari kelompok 3 undur diri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya bersama rekan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.